Yes, gue bilang juga apa? Kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar dalam sejarah mulai pada bulan Mei 2023, Mei, Juni, Juli, selama 3 bulan ini di tahun 2023 akan terjadi kehancuran besar pasar keuangan dunia mulai bulan Mei ini. Tanggal 1 Mei 2023, Anda akan melihat bahwa pasar keuangan dunia mulai dari Wall Street sampai Eropa, sampai ke Asia, sampai ke Indonesia, kebakaran akan merah selama beberapa minggu ke depan. Dilihat semua dimulai daripada tanggal 3 Mei nanti, The Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lagi, minimal 25 basis point. Ya. Jika lebih tinggi daripada itu, suku bunga yang akan naik nanti, Federal Fund Rate itu, maka kejatuhan, kehancuran pasar keuangan dunia terbesar dalam sejarah dunia ini, lebih besar dari tahun 2008 kemarin, daripada tahun beberapa puluh tahun sebelumnya, maka inilah yang paling terbesar selama Mei, Juni, dan Juli itu, berapa bulan ke depan ini. Angka-angkanya sudah kelihatan ya, bahwa harga minyak mentah dunia maupun harga minyak dari WTI ya, tidak semakin menurun, tidak bisa menguat lagi harga karena para pelaku pasar sudah skeptis dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi global. Mereka sudah skeptis, mereka berpikir bahwa resesi besar itu akan terjadi. Karena secara logika kalau suku bunga yang makin tinggi, nanti kan sudah di atas 5% ya, suku bunga Amerika Serikat 5,25 atau 5,50, maka itu biaya pinjaman sangat tinggi, membuat sektor bisnis usaha akan sangat terpukul. Ya, sektor usaha itu butuh arus cash, ya, butuh modal, butuh untuk expand usahanya, butuh pinjaman yang sudah tinggi, maka uang itu makin seret. Mereka tidak meminjam, sedangkan daya beli, ya, likuiditas makin berkurang karena bank dengan kebijakan untuk menarik uang, untuk menurunkan inflasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, itu akan diikuti oleh bank-bank di Eropa. Bank Sentral Eropa menaikkan bunga juga, Bank Sentral England naikin bunga juga, Kanada, Jepang, bahkan seluruh dunia, ya. Ya kalau tidak naikin suku bunga maka akan tergerus mata uangnya. Maka semua akan menaikkan suku bunga, berlomba-lomba untuk menaikkan suku bunga sampai Asia, sampai ke Indonesia. Maka di dunia makin hari itu makin seret, makin tipis sedikit likuiditas, maka terjadilah resesi. Ekonomi slowdown, akan terjadi resesi. Pertumbuhan ekonomi menurun secara global. Dampaknya adalah Wall Street. Bursa saham di Amerika Serikat, indeks Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 akan drop tajam. Bisa sampai 80 atau 90% dari harga sekarang. Seperti di tahun lalu saya sudah memprediksi bahwa Dow Jones akan menuju ke level 16.000, sedangkan Nasdaq itu akan menuju ke level 5.000, ya. Dan juga harga minyak dunia akan menuju ke level, ya, WTI, ya, harga minyak Amerika akan menuju ke level 57 US dollar. Jika harga minyak sudah mencapai level di bawah 60, ya, 57 US dollar per barrel, maka harga emas pun juga akan turun. Secara logika, harga emas itu adalah keluarga komoditi, maka dia akan turun juga, seperti di video saya sebelumnya. Ya, beberapa video Anda cek sendiri.
Saya sudah melawan juga prediksi-prediksi dari Bank of America dan kawan-kawannya yang sampai ke Indonesia. Harga minyak dunia itu akan menuju ke level 1.450 US dollar per troy ounce. Dunia makin suram, makin gelap. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh International Monetary Fund (IMF) pada Agustus tahun 2022 bahwa 2023 akan terjadi dunia gelap, ya inilah dunia gelap dimulai dari bulan Mei, Juni, dan Juli tahun 2023 ini. Jadi tanggal 1 ini adalah pijakannya, tanggal 3 keputusan dari rapat FOMC meeting, rapat Federal Reserve, the Fed, untuk menaikkan bunga Federal Fund Rate-nya, maka bursa saham dunia jatuh, currency, mata uang against US dollar akan anjlok tajam, walaupun mereka juga akan menaikkan suku bunga juga, tetapi tetap mereka akan anjlok tajam karena US dollar akan recovery, US dollar akan sangat kuat. Ya. Ini momentum US dollar akan kembali kuat menuju ke level 114 indeksnya. Maka semuanya against US dollar akan jatuh, akan anjlok tajam. Maka dari itu, peluang, kembali lagi bahwa ini adalah peluang. Anda harus memanfaatkan peluang ini. Jangan Anda mendengarkan di luar dari channel ini yang menggiring Anda masuk ke dalam jurang. Di saat kondisi yang suku bunga tinggi, cenderung ke resesi, Anda disuruh membeli emas. Anda disuruh masuk ke trading gold futures untuk memborong posisi buy, karena harga emas katanya akan terbang ke langit ke 2.300, 2.400. Ya, karena pakai teori ilmu bintang, jadi dia anggap bahwa harga emas juga akan terbang ke bintang. Anda akan jatuh ke dasar lautan. Ya, Anda akan disesatkan karena harga emas dunia akan jatuh ke dasar lautan ke harga gold dunia akan jatuh ke harga 1.450 US dollar per troy ounce. Karena harga minyak dunia sedang menuju ke level 57 US dollar per barrel. Inilah channel yang bisa memberikan Anda kejelasan dalam hal trading dan investasi. Channel yang benar-benar berkualitas, ya, yang memprediksi tren yang benar, ya, sesuai dengan fakta dan logika yang benar. Bahwa kalau ada resesi itu komoditas itu jatuh. Sudah berkali-kali dalam konten saya sudah mengatakan hal seperti itu. Berulang kali saya mengedukasi yang benar seperti itu. Tapi influencer-influencer yang tidak punya dasar background yang kuat di financial, asal bunyi, ya. Ya, nanti dibuktikan saja siapa yang paling benar di sini. Nah, saya kasih Anda peluang bahwa market crash yang sejak 4 Oktober 2021 sampai dengan detik ini, saya selalu menyuarakan itu konsisten. Saya mengatakan bahwa akan terjadi. Gue bilang juga akan terjadi kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah dunia ini. Tahun 2022 ditutupi sama bandar. Jadi dilanjutin ke tahun 2023 ini. Maka tahun 2023 ini kejatuhan pasar keuangan dunia itu tidak bisa dibendung lagi, maka harus jatuh. Harus terjadi crash. Karena sebentar lagi suku bunga akan diturunkan. Suku bunga sudah sangat tinggi, luar biasa. Di atas 5%. Apalagi kalau inflasi tetap saja masih membandel, maka kalau suku bunga The Fed, Federal Fund Rate, menuju ke 6%, maka itu benar-benar kondisi gawat di dunia ini. Membuat kondisi yang benar-benar kekeringan likuiditas. Resesi besar, resesi global di seluruh dunia terjadi. Maka dampaknya itu juga ke Indonesia. Rupiah kita akan anjlok tajam. Menjadi
hal yang serba salah bagi Bank Indonesia, menaikkan suku bunga yang tinggi, maka ekonomi kita juga akan terhambat. Tidak naikin suku bunga, maka rupiah kita anjlok, dolar akan menuju ke level 18.000. Ini fakta yang tidak bisa dihindari. Makin hari rupiah, dolar makin menguat, rupiah kita makin melemah terus. Bukan hanya kita, di seluruh dunia menghadapi itu. Apapun daya upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang penduduknya banyak, yang tergabung dalam BRICS, Brasil, India, BRICS, Brasil, China, Rusia, ya, South Africa, sia-sia. Bulan Agustus 2023 nanti mereka akan rapat, ya, akan meeting di South Africa untuk membahas mata uang bersama, mata uang tunggal. Ini adalah langkah yang sia-sia. Mereka adalah gabungan dari beberapa negara yang masing-masing beda ras. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi untuk BRICS bisa melawan US dollar. Ya. Emang Amerika itu negara tempe, ya, mau membiarin aja begitu terjadi. Kebijakan Amerika adalah memproteksi mata uangnya. Maka Amerika tetap menjadi negara superpower dengan US dollar menjadi cadangan devisa bagi negara-negara di dunia. Negara berkembang, bahkan negara seperti di dalam BRICS itu. Amerika punya kekuatan, kekuatan infrastruktur persenjataan, kekuatan politiknya. Jangan sampai negaranya jadi instabilitas gara-gara mau cawe-cawe, ya, mau berisik, ya, mau membuat mata uang bersama. Hati-hati, ya, jangan sampai tiba-tiba presidennya terjungkal atau terjadi apa gangguan politik. Mendingan diam duduk manis dan menyatakan bahwa US dollar adalah cadangan devisa dunia dan seperti sistem ini berjalan seperti sedia kala. Jangan coba-coba mengikuti jejaknya China dan Rusia. Kasihan Anda, India, Brasil, Anda itu nggak seberapa, ya. Jangan seperti itu. Mendingan duduk manis. Ya, kita juga negara kita duduk manis dan dolar tetap menjadi cadangan devisa dunia supaya sistem ini berjalan terus, ya. Terjadilah sistem yang sudah berjalan terus, jangan dirubah, diganggu, nanti akan terjadi instabilitas. Itu saja yang saya katakan. Kalau Anda senang seperti itu, ya akan terjadi. Karena siapapun juga, negara yang paling kaya tidak mau membiarkan itu terjadi. Itu dicamkan. Ya. Jadi US dollar tetap menguat terhadap mata uang di seluruh dunia dan US dollar tetap menjadi cadangan devisa bagi currency, bagi semua negara akan menggunakan US dollar sebagai reserve-nya, cadangan devisanya. Itulah yang dimau. Dia harus menjaga ekonominya tetap bertumbuh karena US dollar. Itu Amerika punya kepentingan besar. Jadi itu sia-sia. Wacana-wacana itu bukan baru sekarang, sudah dari dulu wacana seperti itu, tapi tidak pernah akan berhasil. Itu butuh kekompakan. Butuh juga bahwa inflasi itu harus sama di antara negara-negara seperti itu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nggak sama. China lebih tinggi, Rusia sekarang lagi miskin. Brasil nggak sama, GDP-nya juga nggak sama. Itu tidak mungkin berhasil. Jadi itu hanya istilahnya ancaman. Kumpul-kumpul kurang kerjaan, bermimpi, tetapi tidak akan berhasil seperti itu. BRICS dan lain-lain. Apalagi ASEAN, kagak mungkin berhasil seperti itu. Jadi kita kembali lagi kepada topik bahwa US dollar tetap menguat, sistem ini tetap berjalan, US dollar adalah cadangan devisa dunia. Maka sekarang kembali indeks US dollar akan kembali menguat, ya, menuju ke level puncaknya yaitu 1114. Maka mata uang dunia against US dollar akan anjlok. Komoditi dunia akan anjlok harganya. Maka ini peluang bagi Anda di futures market. Hanya di futures market. Berulang kali, ribuan kali saya mengatakan, hanya di futures market. Tidak ada yang lain. Kalau di bagian kripto dan itu akan segera lenyap. Kalau Federal Fund Rate
naiknya cukup tinggi, maka Bitcoin kripto tidak ada gunanya. Lenyap. Ini belum lenyap karena big investor yang investasi hanya untuk mencari keuntungan, memanfaatkan kedunguan orang-orang di dunia untuk membeli Bitcoin dan kripto itu belum cuan. Kalau mereka udah cuan, mereka keluar semua, selesai kripto. Jadi nol semuanya. Bitcoin kripto. Jadi apa yang saya katakan selalu Bitcoin nol dan kripto itu menunjuk on the way menuju kebenarannya nanti. Tinggal dibuktikan saja. Waktulah yang menjawabnya. Ini yang nanti akan terjadi seperti itu. Anda tinggal buktikan saja. Mau saya katakan bahwa Mei ini akan terjadi kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Mei, Juni, Juli 2023 akan terjadi. Dan tinggal membuktikan saja. Jangan banyak komentar, tetapi buktikan saja. Apa channel ini layak dipercaya atau yang di luar sana. Yang memprediksi harga emas ke 2.300, 2.400 itu. Anda buktikan saja. Nah, ini ada peluang. Peluang di futures market. Ya. Kesempatan Anda mendapatkan peluang besar. Manfaatkanlah peluang yang saya katakan tadi. Yang kisi-kisi yang saya sudah berikan tadi. Bahwa harga minyak akan menuju ke 57 US dollar per barrel. Indeks Dow Jones akan kebakaran. Ya. Menuju 16.000. Nasdaq akan 5.000. Itu sudah berulang kali Anda cek di video saya dari tahun lalu. Dan saya konsisten terus bahwa harga angka-angka itu yang saya sebutkan itu harus terjadi. Mata uang euro kembali di bawah paritas. Dan dalam sejarah dunia, pound sterling akan tembus paritas terhadap US dollar. Itu akan terjadi. Ini semua peluang. Peluang yang saya berikan kepada Anda semuanya. Hanya ada di futures market. Hanya ada di bawah deskripsi video ini. Anda hubungi saya, ada email saya di situ. Itu peluangnya kalau Anda email saya. Segera email saya, maka Anda dapatkan peluang itu. Peluang yang sangat luar biasa ini yang bisa merubah pundi-pundi dompet Anda. Kantong Anda akan luar biasa bertambah. Harta Anda. Karena ini peluang. Manfaatkanlah peluang ini. Jangan jadi penonton abadi. Ya. Peluangnya di mana? Ya di email yang saya sudah sediakan di bawah deskripsi video ini. Jika Anda email saya akan berikan Anda peluang yang luar biasa di futures market. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Menjelang kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah dunia bulan Mei, Juni, Juli 2023 ini. Segera manfaatkan peluang itu di email yang saya sudah sediakan di bawah deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.